Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai RUU TNI yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang yang menimbulkan demo yang gila-gilaan. Nah, seharusnya yang bikin demo itu malu ya. Wah, Pak Chandra kok gitu? Nanti saya kasih unjuk. Begitu juga para buzzer yang nyerang soal undang-undang TNI. Padahal undang-undang TNI juga penggagasnya bukan penggagas lah, apa namanya, dibahas di Panja yang ketuanya PDIP juga. Jadi kalau buzzer-buzzer ini sekarang berarti nyerang siapa? Ntar kita lihat, Ibu Mega yang sebelumnya menolak akhirnya setuju. Saya bilang nggak ada salahnya juga ternyata ya. Ternyata undang-undang TNI itu nggak ada yang aneh. Nanti kita lihat. Terakhir, saya akan kupas lebih detail mengenai ijazahnya Pak Jokowi yang sekali lagi, ya berarti UGM sudah 3 kali ya bilang asli. Jadi kalau masih ada buzzer yang ngomong Jokowi ijazahnya palsu, sudahlah, langsung polisi itu tangkep, cari, apalagi namanya Dokter Tifa, kan jelas tuh orangnya. Ya kalau akun-akun anonim, ya oke lah, susah nyarinya, walaupun tetap bisa. Tapi yang jelas orang kayak Dokter Tifa itu ya, yang masih ngomong palsu-palsu, cokok, ya. Karena udah 3 kali UGM. Ntar saya kasih lihat videonya yang baru lagi. Oke, seperti biasa ada yang numpang lewat dulu ya. Nah ini nih ada cuitan dari Nightmare ya. Wele-wele, ngeri kali ya Wo. Karena ini ada berita seakan-akan dari CNBC Indonesia, judulnya Presiden Prabowo bilang IKN akan saya lanjutkan. Masih ada sisa dana haji 300 triliun yang sudah diikhlaskan rakyat. Kalau Anda bukan bebek dungu, Anda tahu bahwa ini, Anda lihat itu judulnya tuh editan. Berarti ini hoax lah ya. Astaga. Kemudian, ini yang sangat disayangkan dari media Fajar Koide. Apa itu? Ex-tim anti mafia migas ungkap Jokowi halangi audit forensik Petral dibawa ke KPK. Kasus berakhir tanpa tersangka. Itu ada cap hoax. Saya setuju ini hoax. Ya, malah ini Fajar ini harus dipanggil ke Dewan Pers untuk membuktikan. Belum punya bukti nggak bahwa ada ex-tim anti mafia migas yang ungkap Jokowi halangi ini? Kalau nggak ada, dia kan bikin berita seenaknya kan. Anda cari berita ini, mau itu di Tempo mau itu di Kompas, nggak ada. Itu cara paling gampang ya untuk ngecek apakah ini hoax atau bukan gitu ya. Oke deh. Makanya saya sangat sayangkan ada undang-undang kebebasan pers sehingga pers main seenak udelnya. Oke? Seenak udelnya bikin berita begini karena dia tidak bisa kena undang-undang ITE yang hanya bisa diadukan ke Dewan Pers. Padahal di Dewan Pers anggota-anggotanya ya para wartawan juga. Ya, ngerti kan? Oke? Lanjut. Nah ini Intel Imut ya. Dia bilang, Ganjar bakal dibungkus nggak nih? Kena deh Ganjar Pranowo karena ada berita bahwa KPK bakal panggil anggota DPR penerima fee proyek EKTP termasuk Ganjar. Seru ini, seru banget. Nantikan tanggal mainnya. Oke? Oke. Nah ini juga lucu ya. Hasto ini membacakan nota keberatannya eksepsi ya waktu sidang beberapa hari yang lalu. Dia mengutip surah Al-Maidah ayat 8. Ini surah atau surat lah. Saya bukan orang Islam jadi saya nggak tahu lah ya. Tapi intinya dia mengutip ayat ini ya. Kenapa Republika menyoroti ini? Karena ini suatu keanehan. Ini kita lihat nih ya, Partai Sosmed. Kenapa? Karena Hasto itu Katolik. Saya bukan mau mempertentangkan agama di sini ya. Cuitan ini menurut saya ada benarnya. Buat apa Hasto mengutip surah Al-Maidah ayat 8? Ya, saya bukannya apa-apa. Memangnya di Alkitab nggak ada ayat yang bisa lu kutip, ya? Apakah lu mengutip surah Al-Maidah ayat 8 ini untuk supaya mendapatkan simpati dari umat muslim? Aduh, capek deh toh. Oke? Nah, ini ada cuitan bagus nih ya dari GVM, Rocky Anthony.
Badrun pengikutnya El Chudai. Nah, El Chudai itu istilah bahasa Jepang untuk penggemar bokep atau ya bokep-bokep gitu ya. Anda ngerti dong siapa capres yang suka nonton bokep ya kan? Nah, pasti kejang-kejang mendengar fakta ini. Kalau juragannya tetap ngotot mendukung Fauzi Bowo, alamat Pak Jokowi dan Ahok didukung Gerindra dan kawan-kawan untuk maju Pilgub DKI di tahun 2012. Jokowi melawan Fauzi Bowo sudah jelas yang menang Jokowi kan? Nah, si Murtado Owan pasti gigit jari. Murtado Owan mungkin basarnya PDIP ya. Itu ada 2 video ya. Kita saksikan satu persatu untuk mengerti bahwa sebenarnya yang membuat Pak Jokowi dan Ahok juga itu yang saya bilang si kacang lupa kulit jadi gubernur dan wakil gubernur DKI waktu itu adalah Pak Prabowo. Nah, kita lihat nih 2 videonya ya. Jadi kalau Megawati masih suka nyinyir dulu kan, tapi sekarang sudah enggak. Jokowi itu kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Salah. Yang benar Jokowi kalau nggak ada Gerindra kasihan deh, nggak jadi gubernur DKI gitu. Jangan sombong bilang Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Ini kita lihat nih 2 videonya. Ini kenyataan lah. Pak Prabowo lupa nama wali kota Solo, Surakarta. Temanmu itu siapa sih namanya? Wali kota Solo. Oh, teman saya, Jokowi Dodo. Ya, itu dia. Saya dengar, ya Pak Prabowo bilang, saya dengar dia berminat mau jadi calon gubernur DKI. Saya bilang, setahu saya dia mau jadi calon gubernur Jawa Tengah. Saya jawab. Tapi oke, kalau dia mau tertarik mau jadi calon gubernur, oke deh, saya hubungi. Coba kalau bisa. Oke, kalau gitu saya telepon sekarang. Saya langsung telepon Pak Jokowi waktu itu. Ini bulan April. Pak Jokowi, ini Hashim. Saya sama kakak saya Prabowo, kita lagi bicara mengenai pemilihan gubernur DKI. Apa Bapak berminat untuk maju gubernur? Iya, Pak Hashim, saya berminat. Oke, bagaimana PDIP? PDIP belum. Oh ya? Saya bertanya, kenapa belum? Ya, nampaknya PDIP masih ke Pak Fauzi Bowo. Ini Pak Jokowi bilang ke saya. Nampaknya PDIP mau dukung Pak Fauzi Bowo. Oh, terus saya bilang ke kakak saya bahasa Inggris. Saya dari dulu dari kecil kan kami di luar negeri bahasa Inggris. Saya bilang dalam bahasa Inggris, ya dia berminat tapi partainya nampaknya mau tetap mau dukung Fauzi Bowo. Oh ya, begitu ya. Coba undang dia deh, kita ketemu minggu depan. Coba dia mau Pak Jokowi, Pak Prabowo mau undang Anda ketemu minggu depan di Jakarta. Bagaimana Pak? Oh ya, oke. Nah itu Pak, minggu berikutnya kami bertiga, Pak Jokowi, saya sama Pak Prabowo bicara ketemu. Terus Pak Prabowo tawarkan, Pak, kalau Pak. Nah, video pertama ini kalau Anda simak tadi diterangkan oleh Pak Hashim bahwa Pak Hashim dan Pak Prabowo mempertanyakan kepada Pak Jokowi, kalau mau jadi calon gubernur DKI, yuk kita dukung. Tapi partainya sendiri maunya Fauzi Bowo yang waktu itu incumbent, yang waktu itu masih jadi gubernur DKI. Ya, kita lihat itu satu. Ini kita lihat berikutnya videonya. Pak Jokowi dan Pak Hashim merekomendasikan Bapak, kalau Bapak mau maju, ya kami bisa dukung 6 kursi, tapi kan harus ada PDIP. Gimana PDIP? Nampaknya PDIP mau tetap mau dukung Pak Fauzi Bowo, kata Pak Jokowi. Nah ini sebagai latar belakang ya. Yang benar setelah itu yang adalah Pak Prabowo mendesak Ibu Mega untuk mengusung Pak Jokowi. Itu Pak Prabowo yang mendesak dan akhirnya meyakinkan Ibu Mega untuk dukung. Pada awalnya Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi, tidak mau dukung Jokowi, tetap mau dukung Fauzi Bowo. Ini sejarah loh Pak, ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam silahkan ya. Dan ternyata penyandang dana utama
Itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, sering. Jelas ya, bahwa PDIP maunya Fauzi Bowo, tapi Pak Prabowo bisa mendesak Megawati akhirnya menyetujui Pak Jokowi yang maju sebagai calon gubernur, dan penyandang dananya Hasim Joyonegoro. Masih kurang puas, dia bilang, rekam aja, sebarkan. Iya, saya bantu sebarkan. Oke. Nah, sebentar lagi akan ada kongres nih ya, April. Di Tenggarai akan terjadi pergantian ketua. Nah, di sini Sukmawati mengatakan lebih pas Puan lah daripada Prananda, ya, karena Puan sekarang kan meniti karir dari bawah dan juga sudah menjadi sekarang ketua DPR RI. Jadi lebih pantas Puan. Ya, saya juga setuju lebih pantas Puan ya daripada Prananda. Oke. Nah, ini soal kepala babi ya yang dikirim kepada media kompor Tempo. Lah iyalah, bocor halus katanya. Aduh, capek lah. Nah, dia merasa ya ini kepala babi dikirim kepada Cica yang nama lengkapnya Francisca ya. Nah, Francisca sendiri ketika menerima kepala babi yang sebenarnya teror lah ya. Ya, saya nggak tahu siapa yang kirim, bukan saya lah. Dia juga bercanda, dia bilang apa namanya? Kenapa nggak kirim ininya, yang dagingnya, yang apa, yang udah matang atau apalah, saya lupa. Jadi karena Cica kan dia kan sepertinya orang Kristen ya, yang dia makan babi, maka dia kayak bikin joke dengan santai. Bagus, artinya meskipun dia diteror, tapi dia tanggapi dengan santai, ya. Nah, kemudian ada Hasan Nasbi yang ketika ditanya, gimana Pak? Iya, masak aja. Loh, orang pada marah. Kenapa itu? Istana bilang ketika ditanya suruh masak aja itu kepala babi. Oh, kayak nggak punya empati. Hasan Nasbi santai bilang, lah Cicanya sendiri kan juga makan babi. Kan dia malah bilang kenapa nggak kirimin dagingnya aja, ya kan? Nah, berarti kan Cica sudah mereduksi ancaman teror itu. Lah saya juga menambahkan ya supaya teror itu nggak ada artinya. Ya kan, makanya masak aja. Maksudnya nggak usah dianggap itu teror. Ya bener lah, kenapa mesti marah? Nah, di sini Partai Sosmed juga mencuit soal itu. Dia bilang dalam medan perang informasi, narasi dikirimi kepala babi lebih menguntungkan pihak yang seolah-olah jadi korban. Dalam ini Tempo, si Francisca, ya. Strategi drama playing victim begini memang cocok diterapkan dalam kondisi rame-ramenya pembahasan RUU TNI. Jadi seakan-akan ini diancam karena Tempo keras nih ngomong soal RUU TNI. Ya, kita juga nggak tahu. Ya, kalau Partai Sosmed bilangnya kan playing victim. Ya, tapi ini kan kata Partai Sosmed. Tak peduli segala tuduhan mereka terhadap undang-undang tersebut yang ternyata salah. Ya memang, saya bahas soal RUU TNI yang ternyata Tempo juga salah ketika bahas RUU TNI ini. Oke? Yang sekarang udah jadi undang-undang. Tangkap? Lanjut. Nah, ini jauh lucunya. Sebelumnya Ibu Mega kan tidak mendukung undang-undang TNI dibahas ya. Tapi sekarang Ibu Mega mendukung RUU TNI dijadikan undang-undang yang semula dia sempat menolak. Nah, basar-basar PDIP yang kemarin bilang tolak RUU TNI, jangan dibahas, malah gedor-gedor pintu hotel kan gitu ya. Malu sendiri sekarang karena ternyata Megawati akhirnya mendukung undang-undang TNI itu yang disahkan, yang sebelumnya RUU. Nah, Partai Sosmed juga bilang ya, para pendemo tuh yang kemarin marah-marah ya, kegocek habis nih sama PDIP ya, sekarang pada bingung melongo. Kocak juga nih. Nah, Alex mencuit, kubu sebelah ya, pokoknya dia bilang meresahkan, banyak yang nggak ngerti, ikutan ribut. Padahal RUU TNI hanya 3 pasal yang direvisi katanya. Ya, pasal 3 ayat 1 yang bunyinya TNI kedudukan di bawah presiden. Ya,
Kemudian pasal 3 ayat 2, yaitu kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada dalam koordinasi Menhan. Nggak ada yang aneh dong dari dua pasal ini ya, nggak ada yang aneh ya. Pastilah TNI di bawah Presiden dan perencanaan strategis di bawah koordinasi Menhan. Keberatan? Yang nggak ada. Ini dipertegas gitu ya. Kemudian ada lagi satu pasal yang ketiga nih. Pasal 53 mengatur usia pensiun TNI, batas pensiunnya antara 55 sampai 62 tahun. Ya, nggak ada masalah dong, ya. Ini yang direvisi. Kemudian ada juga nih. Jadi sebenarnya ya ini pasal yang kedua ya, pasal 53 yang direvisi. Pasal ketiga yaitu pasal 47. Bahwa prajurit aktif, nah ini kan yang sering diributkan. Kalau TNI mau masuk ke kementerian itu harus berhenti dulu. Ginilah, di fungsi ABRI dulu itu antara lain ABRI atau TNI sekarang boleh masuk DPR. Ini sampai sekarang tetap nggak boleh masuk, ya. Tetap tidak boleh berbisnis, tetapi boleh masuki 15 jabatan. Contohnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ya bolehlah TNI. Ya. Karena ini 15 ini berhubungan dengan ya tidak ada, maksud saya tidak ada hubungan dengan dui fungsi ABRI. Anda bacalah tuh Dewan Pertahanan Nasional, 3 Kesekretariatan Negara, 4 Intelijen Negara, ya tentu butuh militer dong. Cyber dan sandi negara ya tentu butuh militer dong. Lembaga Ketahanan Nasional tentu butuh militer dong. SAR Nasional. Nah, ntar kita lihat ada video ya dari Pak Hasan Nasbi ya soal SAR nasional nih ya. Kemudian narkotika nasional dan seterusnya. Anda lihat itu. Di mana ini mengembalikan dui fungsi ABRI? Nggak ada. Oke? Nah, kita lihat nih videonya ya biar jelas. Dan kalau dibaca revisinya, kalau mau jujurlah di bagian mana yang harus menimbulkan gejolak. Coba kalian baca. Saya sudah kirim ke teman-teman wartawan tadi. Ya, di bagian mana coba yang masih menimbulkan gejolak yang mana? Apa? Coba sebutkan satu yang menimbulkan gejolak. Misalnya penambahan ya, penambahan yang mana? Sebut. Utama atau perwira. Ini yang sering jadi kalau masa pensiun apa masalahnya? Itu kan prajurit aktif. Yang saya sampaikan tadi kemarin saya lihat di masyarakat salah satunya soal operasi selain militer Pak. Nah, itu kan dari dulu sudah ada operasi militer selain perang. Banyak yang beranggapan bahwa itu kemudian dapat berpotensi menjadi pasal karet. Ini gimana? Operasi militer selain perang itu kalau ada bencana, pemulihan bencana itu operasi militer selain perang. Kalau ada jembatan putus, itu jembatan darurat dibangun oleh militer, itu namanya operasi militer selain perang. Ya, kalau ada pemberontakan bersenjata misalnya, itu juga menjadi bagian dari operasi militer selain perang. Jadi operasi militer selain perang itu harus digarisbawahi selain perang. Jangan operasi militernya, tapi selain perang. Sekarang mana yang menurut kalian kontroversial lagi yang mana? Mas, sebenarnya bukan terkait kontroversial, namun masyarakat menganggap ini terlalu terburu-buru. Itu gimana? Undang-undang ini sudah dari beberapa tahun lalu kan direvisikan. Ini kan bukan ujuk-ujuk, dari berapa tahun lalu. Coba searching, kalian kan wartawan. Browsing dari kapan nih RUU revisi Undang-Undang TNI ini mulai digodok? Sudah berapa tahun yang lalu kan? Mungkin yang jadi catatan karena tidak ada di Prolegnas 2025 Pak. Begitu. Iya, tapi kan ini sudah direncanakan lama. Jadi kalau undang-undang itu misalnya sudah matang ya, sudah bisa untuk segera untuk diundangkan, kenapa enggak dibicarakan? Ini kan untuk memperkuat fungsi-fungsi yang selama ini sudah ada tapi belum diakomodir oleh undang-undang. Waktu kita Covid, kita punya kepala BNPB jenderal aktif, Jenderal Doni Munardo. Itu nggak diakomodir dalam undang-undang loh. Tapi kalian protes nggak? Ada jenderal aktif memimpin BNPB, jadi ketua Satgas Covid. Nggak pulang-pulang, dia mungkin setahun dia nggak pulang-pulang itu untuk menangani Covid. Almarhum Jenderal Doni Munardo. Ada yang protes nggak? Tapi itu belum ditampung dalam undang-undang. Hari ini diformalkan dalam undang-undang bahwa BNPB boleh dijabat oleh TNI aktif. Ada masalah nggak dengan itu? Jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang itu yang dicari-cari kemarin, yang hantu-hantu, yang pasal-pasal yang dianggap kemarin menakutkan tuh setelah dicari nggak ketemu kan? Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah gitu. Ya, kecuali kalian bisa tunjukkan mana yang bermasalah, baru kita bahas. Kalau nggak ketemu kenapa masih marah? Oke, artinya pesan untuk masyarakatnya secara khusus sekarang itu justru jabatan-jabatan itu dikunci. Di dalam undang-undang itu ada 15 jabatan. Selain 15 jabatan ini,
kalau mau diisi oleh TNI aktif, maka dia harus mundur atau pensiun. Justru pasalnya sangat tegas. Ini jabatan yang boleh buat TNI aktif. Di luar jabatan ini, maka dia harus pensiun atau mundur. Ini pasal yang sangat clear, sangat terang benderang, dan ketakutan-ketakutan yang selama ini digembar-gemborkan di media sosial nggak ada. Kalian sebagai wartawan juga nggak bisa sebutkan kan? Pasal mana yang hari ini harus menimbulkan ketakutan, yang mana? Nggak usah saya bahas ya, jelas ya penjelasan Hasan Nasbi ya. Clear, tegas. Malah wartawan jadi bingung. Ya, mau cari kesalahannya apa? Ya, tadi contohnya lah misalnya Doni Munardo ya, jadi ketua BNPB. Padahal dia perwira aktif loh. Kok lu orang kagak protes dulu? Nah, sekarang dengan undang-undang ini ditegaskan bahwa posisi itu boleh. Nah, dulu kan di undang-undang tidak disebut. Tapi dulu kan nggak ada yang protes. Nah, sekarang dilegalkan BNPB, penanggulangan bencana itu, yang COVID itu ya, Doni Munardo almarhum. Kok dulu lu orang nggak protes? Nah, sekarang tuh dilegalkan di undang-undang, boleh. Masing mau protes. Kemudian ada operasi perang, operasi militer selain perang. Dipermasalahkan. Lah, memang kalau ada jembatan putus militer, bangun jembatan, itu kan operasi militer kan? Tapi di luar perang. Tadi kan sudah dijelaskan. Mau protes. Ya, ada kerusuhan, kayak Papua Merdeka. Ya, bukan perang kan? Tapi kerusuhan kan, harus ditangani. Militer turun tangan, nggak boleh? Ya, harus boleh lah. Karena pakai senjata, pakai kekuatan mau memisahkan diri. Lah kok gitu, kok protes gitu. Aduh. Makanya kalau nggak ngerti jangan sok demo ya. Kan malu sendiri. Oke. Nah, ini ada cuitan bagus nih dari Ardi ya. Ini adalah pasal 39 dari Undang-Undang TNI tahun 2004. Pasal ini tidak diotak-atik. Pasal inilah sebenarnya inti dari reformasi TNI untuk menyapi tentara dari kehidupan sipil. Kalau ini berubah, baru tuh kalian bisa bilang dui fungsi TNI kembali. Tadi kan Hasan Nasbi juga bilang, selain dari 15 posisi kementerian atau lembaga itu, betul, kalau prajurit atau perwira TNI mau masuk, harus berhenti dulu. Tapi yang 15 itu sah. Contohnya yang ketua BNPB. Dikunci di situ. Di luar itu nggak boleh, memang harus mengundurkan diri. Nah, di sini pasal 39 dibilang juga nih, prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik. Seperti dulu kan, bisa jadi anggota DPR bahkan, ya kan? 2, kegiatan politik praktis dilarang, kegiatan bisnis dilarang, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif, ya seperti saya sebut tadi, anggota DPR misalnya ya, dalam pemilihan umum, bahkan menjadi gubernur gitu ya, kalau dia masih aktif gitu ya, untuk jabatan politis, nggak boleh. Mesti sudah pensiun atau dia mengundurkan diri. Kalau ini dirubah, baru lu bisa protes dui fungsi TNI kembali nih, kayak Orba. Oke? Nah, inilah salah satu media kompor juga, inilah.com. Dia mengait-kaitkan pengesahan RUU TNI itu dengan IHSG dan rupiah yang kompak terjun bebas. Spread lah gitu ya. Oke, kemudian, nah, Pak Mahfud MD kadang-kadang ada benernya juga, kadang-kadang, nah kali ini saya setuju sama Pak Mahfud MD, maka dibilang di sini oleh Prasetya, beda antara Mahfud MD dengan Basar provokator, dia bilang, Mahfud MD sudah mempelajari semuanya, yang tadi RUU itu ya, yang jadi undang-undang TNI yang sudah disahkan, sedangkan Basar dan provokator baca pun belum, kecuali mendengar hasutan dari hasutan dan kehasutan ya. Tidak ada potensi mengembalikan dui fungsi ABRI versi Orba pada revisi Undang-Undang TNI yang disahkan. Clear ya? Pak Mahfud bilang nggak ada masalah. Sudah saya bahas juga sebelumnya ya. Oke, nah, jadi Teddy Gusnedi bilang LSM yang gerebek DPR bahas revisi undang-undang itu nggak ngerti apa-apa. Mereka hanya butuh panggung, so gedor-gedor, gebrak-gebrak. Ya dilaporin sekarang ke Barreskrim, ya. Kenapa di hotel? Lah, padahal kan sudah dijelaskan juga sama Utut. Adalah RUU lain juga dibahas di hotel, kenapa nggak diprotes? Kenapa cuman ini gitu ya? Nah, LSM itu sama sekali tidak punya kewenangan apapun dalam revisi undang-undang, termasuk mahasiswa maksudnya ya. Kalau suara LSM yang paling benar, ya, wah, gue LSM, gue paling benar, mau gitu ya, maka
para maling pun akan buat LSM. Karena buat LSM sangat mudah di negara ini, cukup 3 orang saja. Jadi Anda masih percaya sama LSM? Karena 3 orang saja bisa bikin LSM, maling pun bisa bikin LSM. Jadi kalau LSM ini menolak, terus Anda percaya, bodoh kalian, bebek dulu. Nah ini kita masuk nih ya ke ijazah Pak Jokowi. Ini sudah saya bahas sedikit kemarin. Ini kompor nih ya, buzzer PDIP, oposisi 6890. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Saya bahas lagi lah. Dia tayangkan ini foto rektor UGM pakai cerita total kekayaannya berapa. Ini kan melanggar undang-undang kerahasiaan pribadi ya. Kemudian dia tambahkan, aku padamu Mas Mul, seakan-akan dia ini ngebela-belain Mulyono. Dalam hal ini Pak Jokowi lah maksudnya ya. Nah, padahal ini ya, kalau kita lihat cuitan UGM di X ya, dia pajang itu foto. Kalau Anda lihat foto ini, Anda perbesar, orang ketiga dari kanan ya, ketiga dari kanan ya, itu ada yang pakai kacamata, itu Pak Jokowi. Ya, kemudian Dr. Tifa bilang itu kan AI katanya, pret lah, mentang-mentang sekarang AI bisa bikin foto yang apa palsu. Dia bilang ini AI, ini foto kuno, ya astaga ya. Malah UGM bilang baca nih di kita punya website ya. Nah ini juga nih websitenya udah saya bahas ya. Dia menulis lagi klarifikasi UGM soal tuduhan ijazah dan skripsi palsu Joko Widodo, sudah saya bahas. Ini adalah siaran pers kedua yang mana sebelumnya ketika Jokowi masih menjabat jadi presiden. Ini yang kedua. Nah baru-baru ini, nah ini dia nih, muncul video. Selain sudah dibilang siaran pers, sekarang muncul video dari sang rektor. Oleh karena itu, Kampungan Nora bilang, setan dan iblis akan terus menghasut manusia, memunculkan permusuhan dan kebencian dengan tipu muslihatnya, menyesatkan manusia dari sebuah kebenaran. Oleh karena itu, yuk kita dengarkan videonya. Oke? Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Jadi jelas ya, ini pakai video lagi ya. Jadi saran saya kepada para penegak hukum, kalau masih ada ya kayak Dokter Tifa gitu ya yang bilang ijazah Jokowi palsu, tangkap aja deh, langsung deh, tangkap ya. Nah, tuduhan-tuduhan kayak ini, tuduhan norak lah. Contoh lah misalnya sewaktu-waktu saya jadi presiden lah, contoh lah misalnya. Kemudian ada yang nuduh kayak begini, itu ijazahnya Chandra tuh, ijazah sarjananya palsu. Saya kebetulan misalnya lulusan dari Bina Nusantara ya. Dan saya juga punya S2 dari luar negeri misalnya. Misalnya dua-duanya dibilang palsu. Ya. Saya santai aja. Saya bisa jadi presiden misalnya. Kan harus ada partai dong yang mendukung saya. Partai saya akan periksa dong. Lu bener nih ijazah lu ada 2, satu S1, satu S2. Iya nih. Oh iya bener nih, ya kan? Pasti dia melakukan due diligence atas keabsahan sarjana lah. Ijazah saya sarjana maupun S2 saya. Kemudian diajukanlah ke KPU. KPU pasti periksa juga dong. Kalau sampai bisa lolos ijazah palsu, yang salah ya bukan si Chandra, si partai politik yang ngusung dan juga KPU. Nah sekarang kalian mau nyerang Jokowi, ijazahnya palsu, apa sih maunya? Dan ini sudah 3 kali loh yang terakhir tadi videonya ya, masih kurang. Apa yang Anda cari lagi? Sekarang Anda fitnah nih bahwa Rektor UGM ini seakan-akan ngepro sama Jokowi, maka seakan-akan bikin hal seperti ini. Udahlah Pak, siapa ya, Pak Listio lah ya, tangkep deh kalau ada yang kayak begini lagi ya. Kan itu benar-benar itu tidak berdasar. Itu udah jelas sekali 1000% hoax. Oke,
Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.